Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reswa Usti Perdana, NIM 19086419. Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu yang pertama, pengertian gaya kepemimpinan. Apa itu gaya kepemimpinan? Bagi orang Kuman pasti sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Namun bagi kamu mungkin istilah gaya kepemimpinan adalah hal yang baru. Berikut adalah beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli. Di antaranya, yang pertama itu menurut Rival. Dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai pola menyeluruh dan tindakan seseorang pemimpin, baik yang tampak maupun tidak tampak oleh bawahannya. Dan yang kedua yaitu menurut Miftah Toha. Dalam bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen, menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain, seperti ia lihat. Dan yang ketiga yaitu menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, menyatakan gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat yaitu Luthans dalam bukunya Organisasi Behavior, mendefinisikan gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi anggota atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendaknya untuk mencapai tujuan organisasi, meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Dan yang kelima yaitu menurut Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan, memberikan definisi gaya kepemimpinan sebagai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keenam yaitu Mulyadi dan Rival dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, menerangkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai sasaran organisasi. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya gaya kepemimpinan merupakan strategi yang diterapkan oleh seseorang pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya guna menyatukan tujuan organisasi dengan karyawan demi mencapai tujuan bersama. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya kepemimpinan. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaan sudah sesuai dengan harapan dan para karyawannya. Tetapi pada kenyataannya sistem yang sudah diterapkan tersebut tidak sesuai dengan harapan para karyawannya. Hal ini bisa dilihat dari kinerja karyawannya yang terus menurun. Lalu, apa saja sih jenis-jenis gaya kepemimpinan yang bisa diaplikasikan oleh para pemimpin sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai? Menurut teori Petzl, jenis-jenis gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kepemimpinan direktif. Tipe gaya kepemimpinan ini sama dengan modal kepemimpinan otokratis, bahwa pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, pemaksaan, dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam jenis gaya kepemimpinan ini tidak ada partisipasinya dari bawahannya. Dan yang kedua yaitu kepemimpinan suportif. Gaya kepemimpinan ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya.
Dan yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran atau ide dari para bawahannya. Namun pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. Dan yang keempat, kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menentang anggotanya untuk berpartisipasi dan menjadi yang lebih baik. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik. Selanjutnya yaitu indikator gaya kepemimpinan. Jika berbicara indikator, maka ada hubungannya dengan alat ukur. Alat ukur gaya kepemimpinan menurut Siagian dalam bukunya Plat meningkatkan produktivitas kerja dibagi menjadi 7, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu iklim yang mempercayai. Hubungan seorang pemimpin dengan bawahannya yang diharap-harapkan adalah suatu hubungan yang dapat menumbuhkan iklim atau suasana saling mempercayai. Keadaan seperti ini akan menjadi suatu kenyataan apabila di pihak pemimpin memerlukan bawahannya sebagai manusia yang bertanggung jawab dan pihak lainnya bawahan dengan sikap mau menerima kepemimpinan atasannya. Dan yang kedua yaitu penghargaan terhadap ide anggota. Seorang pemimpin yang memberikan penghargaan terhadap ide dari anggotanya akan dapat memberikan nuansa tersendiri bagi para bawahannya. Seorang anggota akan memiliki semangat dalam menciptakan ide-ide yang positif demi pencapaian tujuan organisasi pada organisasi di mana ia bekerja. Dan yang ketiga, memperhitungkan perasaan para bawahan. Dari sini dapat dipahami bahwa perhatian pada manusia merupakan visi manajerial yang berdasarkan pada aspek kemanusiaan dari perilaku seorang pemimpin. Dan yang keempat yaitu perhatian pada karyawan kerja bagi para bawahan. Hubungan antara individu dan kelompok akan menciptakan harapan-harapan perilaku individu. Dari harapan-harapan ini akan menghasilkan peranan-peranan yang tertentu yang harus dimainkan. Sebagian orang harus memerankan sebagai pemimpin, sementara yang lainnya memainkan peranan sebagai bawahan. Dalam hubungan tugas keseharian, seorang pemimpin harus memperhatikan pada kenyamanan kerja bagi para bawahannya. Dan yang kelima yaitu memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Pada dasarnya, seorang pemimpin dalam berfungsi kepemimpinannya akan selalu berkaitan dengan dua hal yang penting, yaitu hubungan dengan bawahan dan hubungan yang berkaitan dengan tugas. Perhatian tersebut dapat berupa berbuat baik pada bawahan, bertukar pikiran dengan bawahan, dan memperjuangkan kepentingan bawahan. Yang keenam yaitu memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan padanya. Dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin memang harus senantiasa memperhitungkan faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan kepuasan kerja para bawahannya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan demikian, hubungan yang humoris antara pemimpin dan bawahannya akan tercapai. Yang ketujuh yaitu pengakuan atas status para anggota organisasi secara tepat dan profesional. Pemimpin dalam berhubungan dengan anggotanya perlu mengakui dan menghormati status yang sedang anggotanya secara tepat dan profesional. Pengakuan atas status para anggota secara tepat dan profesional menyangkut sejauh mana para anggota dapat menerima dan mengakui kekuasaannya dalam menjalankan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah
Gaya kepemimpinan yang dapat memberikan motivasi kerja pada pekerjaannya. Karyawan yang dapat memandang kepemimpinan sebagai pemimpin efektif atau tidak berdasarkan kepuasan yang mereka peroleh dari pengalaman kerja secara keseluruhan. Kinerja karyawan akan lebih baik apabila pimpinan dapat memberikan motivasi yang tepat dan pimpinan memiliki gaya kepemimpinan yang diterima oleh seluruh karyawan dan mendukung terciptanya suasana kerja yang baik dan nyaman. Gaya kepemimpinan yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperhitungkan minat sampai hasil akhir. Dan yang kedua yaitu memahami bahwa hasil adalah selalu penilaian terakhir. Yang ketiga yaitu memiliki semangat menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu lebih demokratis daripada authority. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan untuk mencapai potensi setiap orang. Yang keenam memiliki etika dan moral yang tinggi. Yang ketujuh yaitu mengambil tanggung jawab terhadap hasil tim. Gaya kepemimpinan yang sebaiknya dijalankan oleh seseorang pemimpin terhadap organisasinya sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi itu sendiri. Pada dasarnya, tidak semua gaya kepemimpinan akan memiliki kecocokan untuk semua kondisi. Dengan mengetahui kondisinya nyata karyawan, seorang pimpinan dapat memiliki gaya kepemimpinan yang paling tepat, di mana gaya kepemimpinan paling tepat yaitu gaya kepemimpinan yang dapat memaksimalkan kinerja anggotanya dan mudah dalam menyesuaikan dengan segala situasi dalam organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif sangat berorientasi pada bawahannya, yang tergantung pada komunikasi untuk tetap menjaga agar semua orang bekerja sesuai dengan unit pekerjaannya masing-masing. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang gaya kepemimpinan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.